Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa TV Tauhid RID rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Pada hari yang ke-23 di bulan Ramadan ini, pembahasan kita adalah tentang tabaqatul mu'minin, tingkatan orang-orang yang beriman. Qala Allah Ta'ala, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a, wa libasuhum fiha harir." Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang telah kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang mereka zalim terhadap diri mereka. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada orang yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat, di antara mereka ada orang yang bergegas dan berdahulu di dalam melakukan kebaikan. Biiznillah, dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah keutamaan yang sangat besar. Jannatul Aden, surga-surga Aden, mereka masuk padanya. Mereka mendapatkan perhiasan berupa gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka adalah sutra. Al-ayat. Bayyanallahu subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayat annahu awratha hadzal Qur'an. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat-ayat ini bahwasanya Allah mewariskan Al-Qur'an. Ai a'ta hadzal Qur'an al-azim. Yaitu Allah berikan Al-Qur'an yang agung ini, alladzina istafahum, ai ikhtarahum wa hum hadhil ummah, kepada hamba-hamba Allah yang Allah pilih, yaitu umat ini. Fahadihil ummah ya khiyarul umami kama qala subhanahu wa ta'ala. Dan umat ini adalah sebaik-baik umat sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Wa qala subhanahu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah kami jadikan kalian itu sebagai umat yang pertengahan, yakni udulan khiyara, yaitu yang paling adil dan yang paling baik. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Agar kalian menjadi saksi untuk segenap manusia dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Hadhil ayatu tadullu ala fadli hadhil ummah al-Muhammadiyah. Ayat ini menunjukkan akan keutamaan umat Muhammad. Wa anna Allah astafaha wa dzalika, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih umat ini. Wa dzalika liman ittasafa bi sifati hadhil ummah minal imani billah wa rasulihi wal a'mali salihah wa tarkil a'malil muharramah. Ya, yang demikian itu adalah bagi yang memiliki sifat dari sifat-sifat umat ini, dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya, amalan-amalan yang saleh, meninggalkan amalan-amalan yang haram. Amma man yantasibu ila hadhil ummah wa huwa mukhalifun lima hiya alaihi wa mukhalifun lima dalla alaihi alkitab wa sunnah, fantisabuhu ilaiha la yanfa'uhu. Adapun yang menisbahkan dirinya kepada umat ini, akan tetapi dia menyelisihi keadaan umat ini dan menyelisihi apa yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah, maka
penisbahan dirinya kepada umat ini sama sekali tidak bermanfaat untuknya. Wa innama hadhihi fi man ittasafa bi sifati hadhil ummah wastaqama ala aqidatiha wa ala ibadatiha wa ala manhajiha. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bagi yang memiliki sifat dari sifat-sifat umat ini dan kemudian istiqamah di atas akidahnya dan ibadahnya, di atas manhajnya, fa innahu huwallazi yakunu min hadhil ummah. Yang seperti inilah yang dia merupakan bagian dari umat ini. Tsumma qassamahum ila salasati aqsam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membagi mereka menjadi 3 golongan. Zalimun li nafsi. Golongan yang pertama adalah golongan zalimun li nafsi. Golongan orang-orang yang beriman tetapi mereka zalim terhadap diri-diri mereka. Wa huwal ladzi yaf'alul ma'asi allati duna syirk. Yaitu mereka yang masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Wa muqtasid. Golongan yang kedua adalah muqtasid, golongan pertengahan. Wa huwal ladzi ya'ti bil wajibat wa yatrukul muharramat. Yaitu golongan ini adalah orang yang dia melaksanakan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Wa qad yaf'alu ba'dal makruhat wa yatruku ba'dal mustahabbat. Dan terkadang dia melakukan perkara-perkara yang makruh dan meninggalkan perkara-perkara yang mustahab. Wa minhum sabiqun bil khairat. Dan golongan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat, yang bergegas di dalam melakukan kebaikan. Wa hadza a'la darajat, dan ini adalah derajat dan tingkatan yang tertinggi. Qala ta'ala was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. As-sabiqun as-sabiqun, yaitu orang yang terdahulu di dalam melakukan kebaikan, orang yang awal dalam melakukan kebaikan. Mereka inilah yang didekatkan kedudukan mereka di sisi Allah, fi jannatin na'im, di surga-surga na'im. Tsumma akhbara annahum kulluhum fil jannah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya mereka semua golongan ini, semua tingkatan ini, mereka berada di dalam surga. Was-sabiqu bil khairat huwa alladhi yaf'alul wajibat wal mustahabbat wa yatrukul muharramat wal makruhat wa ba'dal mubahat min babil ihtiyat. As-sabiqul bil khairat, golongan yang mereka bergegas, mereka orang yang terdahulu di dalam melakukan kebaikan, adalah yang melakukan kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara yang mustahab, yang sunnah, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang haram dan makruh. Bahkan sebagian perkara-perkara yang mubah mereka tinggalkan dalam rangka penjagaan diri mereka. Hadza huwas sabiqu bil khairat. Dan inilah yang dimaksud dengan sabiqul bil khairat. Tsumma akhbara subhanahu anna hadhil asnaf as-salas kullaha fil jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa seluruh golongan ini, 3 golongan ini semuanya berada di surga. Amas sabiquna bil khairat fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Adapun as-sabiquna bil khairat, mereka masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab. Wa ammal muqtasidun fayuhasabuna hisaban yasira. Adapun al-muqtasidun, mereka yang melakukan kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram, mereka dihisab dengan hisab yang mudah. Wa amad zalimu li nafsihi fahadha huwa alladhi yunaqash al-hisab.
Adapun al-zalim li nafsih, maka golongan ini yang mereka didetailkan hisabnya wahwa tahtal masyiah, dan dia berada di bawah kehendak Allah. Insyaallahu ghafaralah, kalau Allah kehendaki Allah ampuni dia. Wa insya'a adzabahu biqadri dunubihi tsumma yadkhulul jannata ba'da dzalik. Dan kalau Allah kehendaki Allah azab dia sesuai dengan dosa-dosanya, kemudian dia masuk ke dalam surga setelahnya. Tsumma bayyana subhanahu wa ta'ala ma yuhallawna bihi, yakni yatazayyanuna bihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang menjadi perhiasan mereka. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Mereka mendapatkan perhiasan berupa gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalam surga adalah sutra. Yatahallawna bidzahabi wal lu'lu'i wa hadza fil jannah. Mereka mendapatkan perhiasan dengan yang terbuat dari emas dan mutiara, dan ini adalah di surga. Amma fid dunya, adapun di dalam kehidupan dunia, fala yajuzu lirrijali an yatahallu bidzahab wa inna ma hadza fil jannah. Adapun dalam kehidupan dunia, maka tidak boleh bagi kaum laki-laki dari umat ini untuk berhias, memakai perhiasan dari emas. Wa inna ma hadza fil jannah. Bolehnya hanya di surga nanti. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu bi aniyati dzahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum dari bejana emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Dan janganlah kalian makan dari piring-piringnya, itu piring-piring yang terbuat dari emas dan perak, karena yang demikian itu adalah untuk mereka di dunia, yaitu untuk orang-orang kafir, dan untuk kalian di akhirat nanti. Fal mu'minun yalbasuna dzahab fil jannah. Orang-orang yang beriman mereka memakai emas di surga. Wa aniyatuhum min fiddah wa min dhahab. Demikian juga bejana-bejana mereka adalah dari perak dan dari emas. Yutafu alaihim bisihafi min dhahabi wa akwab. Mereka diitari dengan piring-piring dan juga gelas-gelas cangkir-cangkir yang terbuat dari emas. Fafil jannah yuhallawna bidzahabi wal fiddah wal lu'lu' kama fi hadhil ayat. Di surga mereka dihiasi, mendapatkan perhiasan dari emas, dari perak, dari mutiara, sebagaimana dalam ayat-ayat ini. Amma fid dunya, adapun di dunia, fa innahum yatajannabuna tahalli bidzahabi ta'atan lillah. Adapun di dunia mereka menjauhi untuk mengenakan perhiasan dari emas sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Li'annaha lil kuffar fi hadhihi dunya. Karena perhiasan-perhiasan tersebut adalah untuk orang-orang kafir di kehidupan dunia ini. Humul ladina yalbasuna adz-dzahaba wa yalbasuna al-harir. Mereka lah yang menggunakan emas, memakai emas dan memakai sutra. Wa kadzalikal harir haramun 'ala rijalil muslimin fi hadhihi dunya. Demikian juga halnya dengan sutra, haram bagi kaum laki-laki dari kaum muslimin di kehidupan dunia ini. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhahabi wal harir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang emas dan sutra ini. Haramun ala dzukuri ummati hillun li inathiha. Emas dan sutra ini haram atas lelakinya umatku dan halal bagi kaum perempuannya. Hadza fid dunya, ini adalah di kehidupan dunia. Amma fil akhirah, adapun di akhirat, fa inna ahlal jannah yalbasuna al-harir wal istabrak. Maka mereka
penduduk surga mereka mengenakan pakaian terbuat dari sutra. Walihada qala walibasuhum fiha harir. Karena itu Allah Subhanahu wa taala firman, pakaian mereka di dalam surga tersebut adalah sutra. Wa umurul jannati ghairu umurid dunya. Dan perkara-perkara yang ada di surga berbeda dengan perkara-perkara yang ada di dunia. Ad-dunya darum tihanin wa darum tila. Dunia ini adalah tempat cobaan dan ujian. Wadaru amrin wa nahin. Tempat seorang itu diperintah dan dilarang. Ammal jannatu fa innaha daru na'im. Wadaru sururin wadaru habur. Adapun surga adalah negeri kebahagiaan dan negeri kesenangan. Laisa fiha amru taklifin au tahlilin au tahrim. Kullu ma fiha fa innahu halal li ahli jannah. Jazaan lahum ala ma qaddamuhu fid dunya. Lamma taraku ma harramallahu alaihim fid dunya. Tidak ada bagi penduduk surga perkara taklif, pembebanan syariat atau tahlil, sesuatu yang dihalalkan atau diharamkan, semuanya adalah halal bagi penduduk surga. Sebagai balasan untuk mereka terhadap apa yang mereka lakukan di dunia ini. Lamma taraku ma harramallahu alaihim fid dunya. Ketika mereka meninggalkan apa yang Allah haramkan untuk mereka di dunia ini, abahallahu lahum ma fil jannah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan untuk mereka nanti di surga. Minal harir wa minal dahab wa minal fiddah. Dari sutra, emas, perak. Yatahallawna bihi wa yalbasuna. Mereka mengenakan perhiasan darinya. Mereka memakainya wa yaquluna bi sihafihi wa yashrabuna bi aniyatihi jazaan lahum indallah. Mereka makan dari piring-piring emas, minum dari bejana emas, jazaan sebagai balasan untuk mereka di sisi Allah. Ammal kufar alladzina tamatta'u bidh-dhahabi wal harir fi hadhihi dunya fa innahum fil akhirati yakununa fi jahannam. Wa ma fiha minan naqali wal adabi was salasil wal aglal wal hamim wal iyadu billah waz zakum. Adapun orang-orang kafir yang mereka bersenang-senang dengan emas dan sutra di kehidupan dunia ini, maka mereka di akhirat nanti berada di neraka jahanam, mendapatkan apa yang di sana berupa azab, siksa, rantai-rantai, belenggu-belenggu air yang panas, buah zakum. Li'annahum fi hadhihi dunya khalafu awamir Allah subhanahu wa ta'ala wa kafaru billah wa asyraku billah wastahallau ma harramallahu azza wa jalla fahurimu minan na'im fil akhirah. Dikarenakan mereka dalam kehidupan dunia ini mereka menyelisih perintah-perintah Allah, kufur terhadap Allah, menyekutukan Allah, menghalalkan apa yang diharamkan Allah, sehingga mereka pun diharamkan dari kenikmatan di akhirat. Amma ahlul iman, fa innahum lamma taqayyadu bi awamirillah wa nawahi, taraku ma haramallahu alaihim, wa akhadhu ma abahallahu lahum, wa addaw ma aujaballahu alaihim, sara lahumun na'im was surur at-tam yaumal qiyamah. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka ketika mereka berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, mereka tinggalkan apa yang Allah haramkan untuk mereka, dan mereka hanya mengambil dan melakukan apa yang hanya diperbolehkan oleh Allah untuk mereka. Mereka melaksanakan apa yang Allah wajibkan untuk mereka, maka mereka mendapatkan kenikmatan, kesenangan yang sempurna pada hari kiamat. Wa ubihat lahum hadhil umur allati kanat muharramatan alaihim fid dunya min babil ibtila wal imtihan. Dan diperbolehkan untuk mereka perkara-perkara ini yang sebelumnya diharamkan atas mereka di kehidupan dunia ini sebagai bentuk ujian dan cobaan untuk mereka. Falamma ata'ullaha fi hadhihi dunya wa najahu fil imtihan
hasalu ala natijati al-azimah wahyal jannah. Ketika mereka taat kepada Allah dalam kehidupan dunia ini, kemudian mereka berhasil lulus dari ujian ini, mereka mendapatkan hasil yang sangat besar, yaitu surga Allah, jannatu aden, yaitu surga aden, jannatun walaysa jannatan wahidan. Mereka mendapatkan jannat, surga dan bukan satu surga saja. Li'annal jannata darajat, karena surga itu bertingkat-tingkat. Ba'duha fawqa ba'd, sebagian di atas yang lainnya. Wahya jannatun katsirah, surga yang banyak. Jannatu aden, surga aden. Wal aden maknahu al-iqamah, li'annahum muqimuna fiha. Dan al-aden maknanya adalah mereka mukim di situ, tempat tinggal, karena mereka tinggal di dalamnya. La yarhaluna anha wa la yakhafuna fiha wa la yahrimun, bal hum syababun daim wa sihah daimah wa ladzah daimah wa naimun daim wa qurratu ainin la tanqati. Karena mereka terus-menerus berada di dalam surga tersebut, mereka tidak pindah darinya. Mereka tidak merasakan rasa takut, mereka tidak menua, bahkan mereka dalam keadaan muda, seterusnya, sehat, seterusnya, mendapatkan kenikmatan dan kelezatan yang seterusnya. Qurratu ain, sebagai penyejuk mata mereka, la tanqati, yang tidak pernah terputus. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Mereka mendapatkan perhiasan dari gelang-gelang berupa emas dan mutiara. Walibasuhum fiha harir. Pakaian mereka adalah sutra. Summa innahum hamadullaha wa syakaruh. Kemudian mereka memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Li'annahum ma hasalu ala hadhil jannah illa bifadlillah. Karena tidaklah mereka mendapatkan surga ini kecuali karena karunia dari Allah. Fa'tarafu bifadlillahi wa qalu alhamdulillah. Mereka mengakui akan keutamaan Allah, karunia Allah, dan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallana daral muqamah min fadlihi. La yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Fahum fil jannati fi rahatin wa fi ladatin wa fi na'im. Fa'tarafu bi fadlillah. Mereka mengakui akan keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, mereka mengucapkan, wa qalu alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, alladzi adhaba annal hazan, yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguhnya Rabb kami benar-benar Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Alladzi ahallana daral muqamah, yang dengan karunia-Nya telah menempatkan kami di tempat yang kekal ini, yaitu surga, min fadlihi, karena karunia dari Allah. La yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub, dan kami tidak merasa lelah di dalamnya dan juga tidak merasa lesu. Fahum fil jannah firahah, mereka di surga mendapatkan kenyamanan. Wa fil ladzah, kenikmatan. Wa fil na'im la yas'abun wa la yaskhatun wa la yahrumun wa la yamradun wa la yaju'un wa la ya'tishun wa la yusibuhum bard bal hum fil ladzatin daimah wa na'im daim. Mereka tidak merasakan kecapekan, mereka tidak murka di sana, tidak menua, tidak sakit, tidak lapar dan tidak haus, tidak ditimpa oleh rasa dingin, bahkan mereka mendapatkan kelezatan dan kenikmatan yang tidak putus. La yarawna fiha syamsa wala zamharira. Mereka tidak melihat dan mendapatkan di surga samsan, matahari yang menyengat, wala zamharira, dingin yang menyengat pula. Wadaniyatan alaihim bilaluha, dan naungannya sangat dekat bagi mereka. Wa dhullilat qutufuha tadlila, dan dimudahkan bagi mereka untuk memetik buah-buahannya. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa aqwabin kanat qawarir,
qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Mereka diitari dengan bejana-bejana dari fiddah, dari perak. Demikian juga dengan cangkir-cangkir yang terbuat dari kaca-kaca. Kaca-kaca yang berasal dari perak. Qaddaruha taqdira. Hada syarabuhum wa hadihi aniyatuhum. Wa hada libasuhum wa hada huliyuhum wa zinatuhum. Inilah yang menjadi minuman mereka. Bejana-bejana mereka. Pakaian mereka dan perhiasan-perhiasan mereka. Wal a'dhamu min dzalik anna hadhihi ni'am la tanqati wa la tazul. Dan yang lebih besar daripada itu bahwasanya kenikmatan-kenikmatan ini tidaklah putus dan tidaklah sirna. Wala yakhafuna min an tusraq aw an tu'khad aw an yughlabu 'alaiha kama fid dunya. Tidaklah mereka merasa takut bahwasanya kenikmatan-kenikmatan itu akan dicuri atau diambil atau terkalahkan. Mereka dikalahkan, dikuasai karenanya. Alau annal insan utiya fid dunya ma yasha'u minan ni'mah wa minal mal wa minal maladzat fa innahu ghairu amin. Seandainya seorang itu diberikan dalam kehidupan dunia ini apa yang dia kehendaki dari bentuk-bentuk kenikmatan, dari bentuk harta, dari bentuk-bentuk kelezatan, maka dia tidak merasa aman. Bal huwa khaifun daiman wa abadan, bahkan dia terus-menerus merasa takut. Wal amrat tuhaddiduh, wal adu yuhaddiduh. Dia terancam dengan penyakit-penyakit. Dia terancam dengan musuh-musuhnya. Wal haram wal kibaru kullu dzalika min waraih. Dia sudah ditunggu dengan masa tuanya. Fahuwa la yatma'in wa la yatalazzad. Dia tidak merasa tenang, tidak bisa menikmati kesenangan dunia itu. Wa aidan yakhafu ala hadzal mal an yazul wa annahu yakhsar aw annahu yaksad. Dan dia juga takut akan hartanya akan hilang atau dia akan merugi atau berkurang. Fahuwa daiman fil lahsin wa fi ta'abin wara'a hadzal mal yahrisuhu wa yakhafu alaihi. Dia senantiasa merasa takut, capek, lelah untuk menjaga harta ini dan dia takut harta tersebut hilang. Bahwa wa in utiya fid dunya ma utiya minal maladzat illa annahu ghairu murtah. Dia walaupun dia diberikan di kehidupan dunia apa yang diberikan dari bentuk-bentuk kelezatan tetapi dia tidak merasa nyaman. Wa ghairu mutmain, dan tidak merasa tenang. Wala yataladdadu biha, dan tidak bisa menikmatinya. Wa qad insabu bi maradin yahrimuhu min tanawuliha wa min ladzatiha. Terkadang dia ditimpa suatu penyakit yang menghalangi dia untuk menikmati apa yang dia miliki tersebut. Walau salima minal marad fa innal mauta sayahjumu alaihi wa yanquluhu minha ila daril akhirah. Kalaupun dia selamat dari penyakit, maka suatu saat maut pasti akan menghantamnya. Pasti akan menjemputnya. Memindahkan dia dari kehidupan dunia ini ke negeri akhirat. Wa ammal jannatu fa innaha laisa fiha khauf. Adapun di surga nanti tidak ada rasa takut padanya. La yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Kami tidak akan merasa letih di situ dan tidak akan merasa lesu. Fahum daiman fi sururin wa rahah. Mereka senantiasa berada di dalam kesenangan dan kenyamanan. Watmi'nani balin, dan merasa dalam ketenangan. Walaysa bainahum hasad, walaysa bainahum baghdha. Tidak ada hasad di antara mereka, tidak ada kebencian di antara mereka. Walaysa bainahum tanafus, tidak ada persaingan di antara mereka. Balhum ikhwanun ala sururi mutaqabidin. Bahkan mereka adalah saudara yang di atas dipan-dipan mereka saling berhadapan. Laisa bainahum wa baina ahli dunya minal hasad wa minal baghdha wa minan namimah. Mereka tidak memiliki apa yang ada di penduduk dunia dari hasad, dengki, kebencian,
namimah, mengadu domba, wa minal wisayah, wa minal mughalabat, haus kekuasaan, balhum ukhuwah ala sururin mutaqabilin, bahkan mereka saling bersaudara yang mereka di atas dipan-dipan mereka berhadapan. Naza'allahu al-ghilla wal hiqad min sudurihim. Allah cabut kedengkian, kedendaman, kebencian dari dada-dada mereka. Fala ahada minhum yajid ala akhi syai'an fi nafsihi aw fi qalbihi. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang merasakan sesuatu akan saudaranya di dalam hatinya. Wa hadza min tamami surur wa min tamamin nikmah. Dan ini adalah di antara bentuk kesempurnaan kesenangan dan kesempurnaan kenikmatan bagi penduduk surga. Nas'alullaha azza wa jalla an yulhiqana wa iyyakum bihim ala amalin salih wa khatimatin tayyibah wa wafatin ala al-islam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.